Halo halo, salam kenal. Halo, halo. Selamat datang di Gayakin Movie, channel Anfaidah yang bakal ngerekap alur-alur cerita film yang pastinya sangat seru bersama gua Ega. Dan gua Kin. Bakal nemenin hari kalian yang gitu-gitu aja. By the way, anyway, Busway, buat video pertama film apa yang bakal kita bahas nih, Kin? Lah tahu. Gimana sih lu? Malu-maluin aja. Sorry teman-teman, si Kin emang orangnya begitu. Jadi, di video pertama ini kita bakal ngerekap alur cerita dari sebuah serial animasi berjudul Si Singgi. Oh, film Sun Wukong ya? Bener, Kin. Film ini bercerita setelah Biksu Tang dan ketiga muridnya berhasil mendapatkan kitab suci. Oh iya, untuk kali ini kita bakal bahas season satunya. Season 1? Emang ada berapa season? Yang baru gua tonton sih 2 season. Jadi season 1 ini bakal kita bagi jadi 3 part, teman-teman. Oh gitu, kalau gitu ayo dah kita mulai. Bentar-bentar, sebelum mulai jangan lupa subscribe, like, dan nyalakan tombol loncengnya agar kalian dapat notifikasi bila kami upload kelanjutan ceritanya. Nah, mulai nih. Yuk, cabs! Scene dibuka dengan memperlihatkan seorang Raja Naga bernama Tian Yu yang sedang berjalan-jalan dengan putrinya yang bernama Xiao Yu di sebuah hutan salju. Tak lama mereka menemukan seekor serigala putih yang terluka parah karena bertarung dengan harimau. Karena tidak tega, Xiao Yu memberikan kalung pusaka kerajaan naga pada serigala itu, yang membuat si serigala bangkit. Akhirnya, mereka pun berpisah di tempat itu. Waktu terus berjalan sampai kita diperlihatkan dengan seorang pemuda bernama Bailang yang sedang mencari ikan di sungai. Setelah mendapatkan ikan yang cukup besar, ia ditemui oleh Dewa Bumi dan berbincang dengannya. Di sana kita mengetahui kalau si Xiao Bailang ini adalah siluman serigala putih yang ditolong oleh Xiao Yu di awal film tadi. Saat sedang mengobrol, tiba-tiba Bailang merasakan angin dan aroma yang aneh di sekitarnya. Wah, kentut kayaknya si Dewa Bumi. Buset, masa kentut? Nah, itu angin sama bau apa? Ternyata itu berasal dari langit sebagai pertanda jika gerbang emas terbuka dan pasukan surgawi sedang menuju ke Istana Naga. Entah mengapa, si Dewa Bumi sangat ketakutan dan meninggalkan Bailang yang kemudian pergi ke arah Istana Naga. Sementara di Istana Naga, sang raja sedang mempersiapkan senjata untuk menyambut pasukan surgawi yang diutus oleh Kaisar Sitian. Si Raja Naga berbincang pada putranya dan membicarakan tentang sebuah objek yang diinginkan Kaisar Sitian yang ada di Istana Naga itu. Daripada memberikan objek tersebut pada Sitian, Raja Naga lebih memilih untuk mempertahankannya walau mereka harus berperang melawan pasukan surgawi. Sementara di luar, Xiao Yu yang ingin ikut berperang malah diminta ayahnya untuk melarikan diri. Bailang lalu datang ke sana tapi ia pun diminta segera meninggalkan tempat itu. Tak lama gerbang emas terbuka dan Jenderal San Yan keluar untuk memimpin pasukan surgawi. 天宫的奇经被偷走了， Ia meminta sang Raja Naga untuk menyerahkan sebuah objek yang ternyata berupa sutra yang telah dicuri dari Istana Langit pada 16 tahun lalu. Raja Naga tetap menolak dan akhirnya perang besar terjadi antara pasukan surgawi melawan Raja Naga dan 300 pasukannya. 统统给老子滚蛋！ Di antara pasukan surgawi banyak dewa kuat, tapi ternyata Raja Naga lebih kuat dari mereka semua dan mengalahkan para dewa tersebut. Lalu datang tangan kanan Kaisar Sitian yang bernama Guan Yin dan berkata kalau sang kaisar tidak akan senang dengan kekalahan pasukan surgawi. Kata-kata Guan Yin sedikit memprovokasi Jenderal San Yan yang akhirnya turun tangan melawan Raja Naga. Tak lama kita akan melihat flashback masa lalu saat Raja Naga sedang berbincang dengan Bailang. Si siluman serigala mengungkapkan keinginannya untuk menjadi manusia agar bisa menikahi Xiao Yu. Mendengar itu raja pun menasehatinya agar lebih baik Bailang mengelilingi dunia supaya dia menjadi lebih kuat. Tapi Bailang tetap pada pendiriannya dan mengatakan alasannya ingin menikahi Xiao Yu agar dia bisa terus melindunginya. Benar saja, Bailang menepati janjinya karena saat pertempuran dengan prajurit surgawi dia terus melindungi Xiao Yu. Namun Bailang lengah dan akhirnya Xiao Yu terkena panah dari salah satu prajurit surgawi. Bailang bergerak cepat untuk melindunginya walau dia pun akhirnya terkena panah lebih banyak dari Xiao Yu. Raja Naga yang melihat itu meminta Bailang untuk terus melindungi Xiao Yu. Raja Naga dan para prajuritnya bisa mengalahkan satu persatu prajurit surgawi membuat Jenderal San Yan marah dan meminta pasukannya untuk mundur. Jenderal San Yan pun berduel dengan Raja Naga. Ternyata kekuatan Jenderal San Yan melebihi kekuatan sang Raja Naga. Jenderal San Yan yang sangat kuat bisa menjatuhkan Raja Naga dalam satu kali pukulan.
Serangan keduanya bahkan bisa menghancurkan senjata si Raja Naga. Raja Naga yang terpojok berubah dalam wujud aslinya. Tapi ternyata itu tak cukup karena Jenderal Sanjan yang sangat kuat. Bahkan sang Raja Naga berhasil dipenggal oleh Jenderal Sanyan. Raja Naga yang masih bisa bertahan hidup walau kepala terpisah dari tubuhnya diserahkan pada Guan Yi. Guan Yi yang kejam dan tanpa ampun langsung membunuh sang Raja Naga, membuat semua prajuritnya marah. Di tempat lain, Bailang yang membawa Xiao Yu pun terjatuh, tapi beruntung dia diselamatkan oleh kakak Xiao Yu yang bernama Shou. Sementara itu, semua pasukan naga berhasil dihabisi, dan kini semua pasukan surgawi mengejar Shou yang terbang membawa Bailang dan juga Xiao Yu. Shou berubah dalam wujud naga dan berhasil melarikan diri dari sana, tapi tentu saja Jenderal Sanyan tak mau melepaskannya begitu saja. Sang jenderal mengeluarkan panah saktinya dan berhasil mengenai Shou hingga membuatnya terluka. Ya, benar. Luka Shou sangat parah hingga mereka bertiga harus terjatuh ke dasar tebing. Sementara di Istana Naga, Guan Yin dan Jenderal Sanyan tak menemukan kitab suci yang mereka cari. Di dasar tebing, Shou membongkar identitas Xiao Yu kepada Bailang. Yang ternyata Xiao Yu adalah kitab suci yang selama ini dicari oleh si Tian. Xiao Yu berubah dalam bentuk bunga yang adalah bentuk asli dari kitab suci. Shou lalu bercerita kalau 26 tahun yang lalu seorang manusia dan ketiga muridnya pergi mencari kitab suci tersebut. Setelah berhasil mendapatkannya, mereka berencana menyerahkan kitab suci itu pada Kaisar Sitian. Tapi ternyata Kaisar mempunyai niat jahat. Dan beruntung seorang dewa bernama Tagata mengetahui hal itu dan membawa lari kitab suci tersebut. Tagata yang terluka parah menyerahkan kitab suci pada Raja Naga. Agar tak ketahuan, Raja Naga mengubahnya menjadi bentuk manusia dan menganggapnya sebagai anak sendiri yang tak lain adalah Xiao Yu. Shou lalu meminta Bailang untuk membawa kitab suci itu kembali ke barat. Tapi terlebih dahulu, dia harus mencari seseorang bernama Tan Sanjang untuk menyelesaikan tugas tersebut. Tak lama mereka didatangi Dewa Pagoda yang mencoba merebut kitab suci dari tangan Bailang. Tapi Shou dengan kekuatan terakhirnya mencegah serangan Dewa Pagoda walau itu hanya membuat lukanya semakin parah. Shou memberikan roh naganya pada Bailang dan dia pun harus lenyap. Melihat Bailang tinggal seorang diri, Dewa Pagoda pun menyerahkan dan berhasil merebut kitab suci dari tangannya. Bailang yang tak rela Xiao Yu direbut mengejar dan berhasil menjatuhkan sang Dewa Pagoda. Dewa yang marah mengeluarkan jurus Pagoda Sakti dan berniat menyegel Bailang di dalamnya. Bailang terkurung di dalam pagoda, tapi dia dan roh naga milik Shou yang telah bersatu berhasil menghancurkan pagoda itu dan keluar dari sana. Dewa Pagoda terkejut karena Bailang yang merupakan siluman serigala bisa menyatu dengan roh naga. Akhirnya, Bailang berhasil melukai kaki sang dewa dan membuatnya tak bisa menggunakan jurus anginnya. Dewa Pagoda melepaskan burung telepati untuk meminta bantuan pada pasukan surgawi. Tapi tak lama, lengannya terkena serangan dari pedang seseorang. Dan ternyata pedang itu adalah milik raja dari bangsa Asura yang bernama Rahu. Bangsa Asura adalah musuh dari para dewa langit, guys. Akhirnya si Dewa Pagoda mati di tangan anak buah Rahu yang memakannya. Rahu pun lalu mendekati Bailang dan melihat kitab suci yang ada di tangannya. Tanpa diduga, Rahu malah membantu Bailang dengan menunjukkan jalan keluar dari rawa gelap. Bailang terus berlari dan mengikuti petunjuk dari Rahu dan akhirnya dia pun berhasil keluar dari sana. Lang Yao? Dia membuat keranjang kecil dan memasukkan kitab suci dalam keranjang tersebut. Bailang pun lalu menanyakan keberadaan Tan Sanjang pada Dewa Bumi. Sang Dewa Bumi memberitahu kalau Tan Sanjang mengasingkan diri di kota Chang'an dan menunjukkan arah ke kota tersebut. Bahkan Dewa Bumi memberikan beberapa emas untuk bekal Bailang ke dunia manusia. Bailang melanjutkan perjalanannya untuk mencari sang biksu suci. Setelah 10 hari, akhirnya dia pun sampai di kota Chang'an. Di sana ia bertanya tentang keberadaan Tang Sanjang pada salah satu pedagang dan akhirnya ia menemukan sang biksu ada di rumah bordir terbesar di kota Chang'an. Bailang memohon pada sang biksu suci untuk membawa kitab suci kembali ke surga barat. Bukannya menolong, Tang Sanjang yang sekilas mengingat masa lalu bersama ketiga muridnya malah menendang Bailang keluar. Bailang terus diserang oleh biksu Tang, tapi saat akan memukulnya, si biksu ingat pada Wukong dan part 1 selesai. Selesai nih part 1. Iya, Part 2-nya kapan? nanti kalau sempet. Oke lah, kalau gitu part 1 sampai di sini aja dulu ya teman-teman. Sampai jumpa di video-video selanjutnya. Bye-bye.